Mazmur 37. Ada yang sudah pernah baca pasal ini? Pernah? Pasti ada lah ya, tapi mungkin nggak terlalu perhatikan. Cililis pernah baca. Mungkin ada beberapa ayat di sini yang menjadi ayat hafalan kita. Ya, tapi hari ini kita mau melihat beberapa ayat, ini cukup panjang, tapi kita akan lihat beberapa, kita baca keseluruhan, tapi ada beberapa aja yang mau saya bagikan buat teman-teman semuanya. Oke, saya bacakan, kebahagiaan orang fasik semu. Bukan semu pin ya, semu Jenny yang lagi ngajar di atas bukan. Ya, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau ada orang yang nyebelin, ada orang yang berbuat curang, kita marah wajar enggak? Wajar dong, ya kan? Kalau kita emosi, kita jadi bad mood karena melihat orang berbuat curang, wajar dong. Jangankan orang yang langsung berinteraksi secara langsung dengan kita. Bahkan pemerintah pun kalau buat kebijakan yang aneh-aneh, kita pun jadi marah-marah, ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya lihat Susan posting satu status untuk teman-temanku yang terkasih di Malaysia. Memang keadaan politik kalian di sana nggak bagus. Tapi tolong jangan posting aneh-aneh, karena itu muncul di wall saya, dia bilang gitu. Kalau kalian nggak berhenti, mungkin saya harus delete kalian gitu. Jadi memang kadang-kadang kita terpengaruh baik hal-hal yang langsung bersentuhan dengan kita, maupun secara tidak langsung. Kalau kita lihat orang yang berbuat hal yang tidak menyenangkan, wajar kita merasa marah atau merasa tidak enak, merasa jengkel ya. Tapi di sini dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Waktu pertama-pertama saya membaca ayat ini seperti menjadi satu pembelaan buat saya. Kenapa? Oh, kamu buat aku jengkel, kamu buat aku marah, tunggu. Kamu itu seperti rumput yang sebentar lagi layu. Kan seperti pembelaan diri ya kan, menguatkan saya. Saya adalah anak Tuhan. Kamu buat macam-macam, tunggu waktumu untuk layu akan segera datang. Kan itu reaksi kita kan. Kalau itu sangat-sangat manusiawi lah. Saat misalnya kita diperlakukan tidak adil, kita akan langsung tunggulah waktunya. Cuman sekarang kan sudah jadi orang percaya, jadi lebih alkitabiah. Lihatlah pembelaan Tuhan nanti, pasti akan terjadi. Tapi memang kita selalu melihat, oke, sekarang saya dalam posisi yang gak enak, tapi tunggu pasti ini akan berubah. Ada orang-orang sering tulis di status Facebook bahwa hidup tidak selamanya, roda dan hidup tidak selamanya di bawah, roda akan terus berputar. Jadi tunggu saatnya saya naik. Beberapa waktu yang lalu adik saya pasang status seperti ini. Kalau suatu hari nanti kamu naik mobil mewah, saya hanya akan tertunduk gitu kan. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya lagi naik helikopter. Ya kan, lebih tinggi gitu kan. Kalau suatu saat kamu naik mobil mewah, saya hanya bisa tertunduk melihat kamu. Karena saya lagi naik helikopter. Jadi diangkat dulu baru dibanting gitu kan. Nah sama juga, kita juga bisa marah kalau ada orang yang berbuat tidak enak buat kita. Berbuat hal-hal yang menjengkelkan. Dan kita sepertinya punya pembelaan, iya tunggu. Karena orang fasik itu kebahagiaannya semu, tunggu saja sampai nanti Tuhan membela saya. Ini sepertinya begitu alkitabiah, begitu rohani. Nah hal yang agak-agak saya baca mulai bulan November pasal ini, baru tadi malam saya melihat sesuatu yang berbeda. Gara-gara karena mau siapin khotbah, jadi belajarnya lebih dalam. Kita coba lihat di versi New King James-nya untuk ayat yang ketiga. Ini menarik loh saudara. Coba ya kita lihat ya. New King James ayat yang ketiga. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed on his faithfulness. Saya kaget loh bacanya. Kalau baca bahasa Indonesia, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Aduh Tuhan, saya sudah dicurangi. Saya sudah dibully sama orang. Saya sudah diperlakukan dengan tidak adil. Kok kamu masih suruh saya tinggal, berlaku yang baik. Kemudian saya harus berlaku setia. Mana tahan.
Saya udah setengah mati nih, hidup segan mati tak mau. Tapi gimana, saya jaga image dong, saya orang Kristen. Kalau sampai saya marah-marah, kan malu-maluin. Katanya kamu anak Tuhan, kok kamu marah? Masalahnya dia curang banget loh sama saya Tuhan. Waktu saya baca bahasa Inggrisnya, ternyata berbeda sekali. Kan? Percayalah pada Tuhan, lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan makan dari kesetiaannya. Bukan kita yang berlaku untuk setia, makan dari kesetiaannya Tuhan. Ternyata waktu kita dicurangi kayak lagunya Anang, waktu kita disakiti kan, ya udah tenang aja, diam aja, tetap lakukan yang baik. Makan dari kesetiaan Tuhan, lihat kesetiaan Tuhan. Dia yang akan membela kita. Kalau kita yang berusaha, sepertinya kadang-kadang kan kita gini, oke, sekarang saya dibuat yang aneh-aneh sama orang lain, dicurangi, tapi saya bertahan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Aku akan lakukan yang baik, aku akan bertahan, berlaku setia. Supaya Tuhan, aku tunggu giliranmu untuk membela aku. Tapi ayat ini bilang lain. Diam aja, tenang, tetap lakukan yang baik-baik aja. Makan dari kesetiaannya. Tuhan itu setia. Makan dari sana. Di AGF ini orang-orangnya suka makan. Ya kan? Kelihatan dari wujudnya semua sangat diberkati. Mulai dari leader sampai ke jemaat. Jadi memang kita sangat alkitabiah. Makan. Bukan hanya BPK dan BB yang lain, tapi dari kesetiaan Tuhan. Waktu saya renungkan ini singkat sekali. Karena memang waktunya udah jam 11 malam, saya udah antara ngantuk dan harus belajar. Apalagi minggu-minggu ini merupakan minggu yang sangat berat buat saya. Tapi saya nggak akan kesaksian, tapi jelas memang galau banget minggu-minggu ini. Sejak pulang dari Bandung kayaknya galau aja bawaannya. Kalau mau tanya nanti sama suami saya, karena dia adalah yang kena lampiasan jengkelnya. Itulah pasti orang terdekat itu yang selalu kena, ya kan. Mau siapa lagi, emang tetangga, kan nggak mungkin. Jadi orang yang paling dekat lah. Jadi memang waktu saya baca ayat ini, bayangkanlah saya baca mulai bulan November tahun lalu, tapi baru tadi malam saya lihat, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, makan dari kesetiaan Tuhan. Waktu saya membaca makan dari kesetiaan Tuhan itu mau dibuktikan berapa banyak lagi. Dia sudah buktikan kesetiaannya amat sangat terbukti, tidak perlu diragukan lagi. Kita mau makan berapa banyak pun dari kesetiaan Tuhan, tidak akan pernah ada habis-habisnya. Amin. Semakin engkau makan dari kesetiaannya, engkau melihat segala kebaikannya, engkau melihat semua yang sudah dia lakukan. Maka kecurangan-kecurangan dari orang lain itu tidak ada pengaruhnya lagi dalam hidupmu. Kenapa? Kekuatanmu adalah Allahku setia. Bapakku adalah Bapa yang setia. Aku tidak terpengaruh dengan kecurangan orang lain untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena aku memang orang baik. Karena identitasku baik. Anak Allah melakukan yang baik. Karena Bapakku baik. Aku nurun sifat dari Bapakku. Tidak terpengaruh dengan kecurangan orang lain. Amin. Orang lain boleh berlaku curang, berlaku hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita tidak bisa mengontrol sikap mereka pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengingat kembali identitas kita di dalam Kristus dan itu yang menentukan bagaimana kita berperilaku. Dari ayat yang pertama katakan jangan marah. Kita bisa memilih untuk kita marah dengan kecurangan orang atau kita memilih bahwa itu tidak mempengaruhi apa-apa dalam hidupku. Kita bisa memilih bahwa kita tidak perlu marah dan membuang energi begitu banyak karena kecurangan yang dilakukan orang lain. Kenapa? Karena kita makan dari kesetiaan Tuhan. Tuhan yang akan membereskan semuanya. Bukan kita yang berusaha untuk berlaku setia dan melakukan hal yang baik supaya Tuhan membela. Tapi karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, kita mengikuti sifat Bapa kita yang baik. Saya bisa lakukan yang baik dan saya makan dari kesetiaan Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Jadi sekarang ternyata makan, kita sering bilang kan makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan, ada menu baru nih. Kesetiaan Tuhan pun bisa dimakan. Ingatlah kesetiaanlah, ingat kasih setianya. Ingat bahwa dia tidak pernah berubah, Allah yang setia. Kemarin kami latihan vokal.
Kemudian pada akhir latihan vokal, saya tanya sama Cililis dan Peti yang kemarin ikut latihan vokal. Saya bilang, kalian nonton gak zaman dulu ada Meteor Garden? Wah nonton. Ada satu lagu dari Lara Fabian, itu menceritakan tentang janji yang putus, janji yang hancur, broken vow. Jadi waktu itu kami dengar lagunya itu sekedar untuk melihat teknik menyanyinya. Tapi kata-katanya bagus sekali. Orang yang berjanji dengan si cewek ini ternyata dihancurkan. Cewek ini sampai bilang, nama dia siapa sih? Kayaknya sih karena selingkuh gitu kan. Nama dia siapa sih? Kenapa kamu kok pergi? Siapa yang ada bersama dengan kamu sementara aku di sini sendiri mengingat-ingat kamu? Manusia bisa melanggar kesetiaannya. Manusia bisa melanggar janjinya. Tapi ingatlah bahwa Bapa kita di surga setia. Tidak akan pernah melanggar janjinya. Seringkali kita mencoba untuk mendeskripsikan Tuhan dengan pendekatan manusia. Contoh, misalnya ada orang yang berbuat curang ya, ada orang berbuat curang atau jangan curang lah. Orang marah gitu kan, orang marah, kemudian atau orang berbuat hal-hal yang gak enak, kemudian kita marah lah, kita yang marah. Kita akan bilang seperti ini, manusia aja bisa marah, apalagi Tuhan. Kita seringkali mencoba menjelaskan Tuhan dengan pendekatan manusia. Kita mencoba untuk mengukur Tuhan dengan sifat manusia. Manusia aja bisa habis kesabarannya, apalagi Tuhan. Kan? Manusia aja bisa jengkel, apalagi Tuhan. Ditambah lagi dengan kutip-kutip ayat yang di luar konteks kan, sepertinya mendukung. Tapi berhentilah untuk mencoba menjelaskan Tuhan dengan pemahaman manusia. Karena Tuhan amat sangat berbeda. Tuhan sangat-sangat berbeda. Makanya kita percaya dia sebagai Tuhan. Karena kalau sama dengan manusia ya udahlah rame-rame kita jadi Tuhan semua. Karena apa bedanya? Ya kan? Yang jelek-jelek pun dia ada gitu. Nah maka hari ini kita cobalah kalau memang engkau disakiti, engkau dicurangi, janjimu diingkari gitu kan. Ingatlah makan dari kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Sudah terbukti sekarang kita hidup di dalam perjanjian yang baru, perjanjian yang lebih kuat. Di mana Tuhan sendiri yang melakukannya. Tuhan sendiri yang mengikat perjanjian itu dan kita hanya menikmati hasil dari perjanjian itu. Amin. Makan dari kesetiaan Tuhan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi mulai dari ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Minggu yang lalu saya sharing di sekolah minggu di atas. Saya bilang anak-anak menghafal ayat ini kan. Saya tanya sama mereka, apa yang menurut kalian mustahil? Wah jawabannya lucu-lucu loh. Si anak Koadi yang pertama dia kan begitu kalem anaknya kan si Joshua. Kalem, anteng, dia yang menjadi pergumulan dia saat ini. Bayangkan kelas berapa sih dia kok? Kelas 5 SD, punya pergumulan. Saya punya pergumulan supaya saya bisa juara satu umum. Wah gitu kan. Kemudian saya tanya lagi, kalau Jonathan apa yang menurut kamu sulit atau sedang menjadi masalah dalam hatimu? Saya itu masalah, kalau belajar gak pernah bisa konsentrasi. Dia bilang seperti itu. Nah karena kan di kelas itu kan anaknya udah besar-besar kan, jadi masalahnya pun kompleks ternyata. Makin besar masalahnya makin aneh-aneh. Saya tanya lagi, kalau Kelly, saya pengen ketemu One Direction gitu. Kalau Ken, si Ken bilang dia punya masalah, bagaimana caranya supaya bisa juara satu sepak bola. Kan? Jadi anak-anak ini pun ternyata punya masalah dan mereka menganggap itu hal yang mustahil untuk mereka raih. Kemudian kita membaca beberapa ayat firman Tuhan. Dan saya bilang, oke, kita hafal satu ayat ya, dari Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, keinginan hatimu itu bisa Tuhan berikan. Permasalahannya kok bisa kita bergembira karena Tuhan? Mereka bisa jawab saya, sampai saya begitu kaget dengan jawaban mereka. Ya kita bisa bergembira karena Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sudah jadi alasan buat kita bergembira. Terus apa lagi? Karena dia sudah mati buat kita, dia tebus dosa kita. Mereka jawab dengan begitu luar biasa sampai saya terkagum-kagum melihat anak-anak SD ini. Mereka bisa menemukan alasan kenapa engkau bisa bergembira karena Tuhan. Mungkin kalau kita bergembira, kalau Tuhan sudah menjawab
apa yang menjadi pergumulan kita. Baru kita bergembira, iya kan? Kalau udah ada hasilnya baru bisa bergembira. Tapi anak-anak ini mereka begitu polosnya. Ya saya bisa bergembira karena Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Saya tanya, lalu apa hubungannya dengan hatimu? Ya kalau Dia mengasihi saya pasti Dia kasihlah yang terbaik buat saya. Wah, anak-anak ini luar biasa loh jawaban-jawabannya. Kita pun kadang-kadang bisa harus belajar dari mereka. Dan kita memang selalu punya alasan untuk bersukacita. Alasan untuk kita yang paling bersukacita, yang paling dasar bagi orang Kristen adalah engkau adalah anak Allah. Tidak ada lagi status yang lebih tinggi dari itu. Engkau anak Allah pencipta langit dan bumi. Engkau punya semua di dalam Dia. Terus apa lagi yang membuat engkau galau? Yang sedang dipergumulkan saat ini kalau Bapamu adalah pencipta langit dan bumi, ya kan? Anak-anak itu mereka, ini sebenarnya saya khotbah banyak menceritakan tentang mereka karena saya belajar banyak sekali dari sesi Kids Club minggu lalu. Saya tanya sama mereka, kalau misalnya itu papanya Ken, Ko Iskandar, dia bisa beli mobil kan? Si Joshua dia adalah pengamat otomotif, ya. Si Joshua, wah iya mobilnya bagus loh, Mercy loh, dia bilang gitu kan. Terus kalau misalnya si Ken minta es krim, papanya bisa beli enggak? Bisa lah. Oke, ilustrasi berikutnya. Si Ken minta es krimnya Campina, papanya enggak kasih. Karena ternyata papanya mau ajak dia ke Sun, makan Dairy Queen. Lebih mahal mana Dairy Queen sama Campina? Dairy Queen lah pasti. Jadi berarti papanya tahu yang lebih baik enggak? Iyalah, lebih enak Dairy Queen daripada Campina. Mereka bisa menjawab dengan begitu luar biasa. Jadi saya bilang gini, oke, kamu sekarang tahu bahwa engkau sangat dikasihi, Bapamu adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Dia berikan apa yang diinginkan hatimu, bukan hanya itu, tapi yang lebih baik lagi dari itu. Amin. Kita hanya perlu makan dari kesetiaannya. Ingat kesetiaannya, bahwa Dia Allah yang setia. Mungkin saat ini kita lagi bergumul bahwa kok belum terjawab sih, kok belum terjadi sih apa yang saya gumulkan. Saya masih deg-degan ini gimana. Ingatlah Bapamu setia. Sampai saat ini engkau masih bertahan karena memang belum waktunya untuk itu dijawab. Kadang-kadang kan kita pikir ini sudah limit, ini sudah batas, saya nggak bisa tahan lagi. Masih bisa. Karena kalau misalnya udah nggak bisa pasti Tuhan langsung kasih jawabannya tepat pada waktunya. Tidak usah membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dengan waktu kita. Apa yang sudah limit buat kita sebenarnya belum. Kita bisa memilih kecemasan kita untuk deg-degan pikiran gak bisa tidur muka jerawatan. Atau kita mau deg-degan untuk melihat Tuhan mau lakukan apa ya lewat ini. Ya kan? Sama deg-degannya, cuman satu deg-degannya jelek, satu deg-degannya baik. Kita mau melihat ini sebagai petualangan bersama Tuhan. Atau deg-degan, aduh Tuhan lama kali, apa engkau buat di sana kok lama kali gak jawab-jawab, susah apa sih Tuhan? Apa terlalu sibuk ngurus yang lain? Santai, santai aja, belum limit. Tuhan tahu kapan engkau sudah gak mampu lagi dan di situ jawaban yang terbaik Dia kasih. Santai aja, slow aja. Lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Melihat ini sebagai petualangan perjalananmu bersama Tuhan. Dan engkau akan melihat jawaban itu luar biasa pada waktunya. Lebih baik daripada kalau diberikan sesuai waktunya kita. Amin. Kita lanjutkan ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Di bahasa Inggrisnya bagus juga, kita lihat ya ayat yang ke-6. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Kira-kira kalau siang hari jam 12 siang, siapa yang cukup berani atau cukup nekat untuk keluar siang-siang lihat ke atas ke matahari? Itulah gunanya diciptakan kacamata hitam kan, karena kita nggak nyaman dengan cahaya yang berlebihan. Bayangkanlah kalau Tuhan yang bertindak dan Dia memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tidak ada orang yang bisa menahan saat engkau diangkat oleh Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang bisa menghalangi kalau Tuhan yang menjadikan segala sesuatu.
Usaha manusia apapun tidak akan bisa membatalkan apa yang sudah dirancangkan Tuhan. Roma berkata bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk menggenapi apa yang sudah Dia janjikan. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia punya kuasa bahwa yang sudah Dia janjikan pasti terjadi. Amin. Beberapa bulan yang lalu Pastor Paul waktu khotbah di sini, dia sampaikan langit dan bumi akan berlalu tapi firmanku tetap tinggal. Janji Tuhan tidak akan pernah lewat begitu saja. Dia sendiri akan menggenapinya karena Dia punya kuasa. Katakanlah kalau misalnya papa kita adalah mungkin presiden gitu kan, presiden Indonesia. Atau enggak usah lah presiden terlalu muluk-muluk lah, yang di sini aja. Koyongan lah ya, punya anak 2, ya kan. Berjanji, oh Melanie bilang tambah dia, 3 jadinya. Ya kan? Berjanji bahwa selesai gereja kita akan pergi makan KFC gitu kan. Anaknya bisa memilih untuk bingung, bisa nggak ya makan KFC ya? Apa bisa ya? Apa mampu ya nanti kita pergi makan KFC ya? Enggak kan? Mereka santai aja, lari-lari, lompat, main-main game sampai papanya harus teriak-teriak, ayo masuk mobil kita akan ke KFC. Bapaknya punya kuasa untuk melaksanakan apa yang dia sudah janjikan. Karena bapaknya punya duit, ya kan? Kan mau ke KFC kan butuh duit buat bayar makanan, ya kan? Punya kuasa untuk menggenapi apa yang sudah dia janjikan. Sama juga Bapak kita di surga juga tidak ada limitnya. Dia udah janji apa, dia punya kuasa untuk menggenapi itu. Jadi gak perlu khawatir. Kenapa kita harus menghabiskan energi kita untuk mengkhawatirkan hal-hal yang pasti akan terjadi? Amin. Kalau saya melihat banyak kepala begini-begini, berarti khotbah saya berhasil. Ya kan? Kenapa kita menghabiskan banyak sekali emosi di dalam diri kita untuk hal-hal yang nanti akan terjadi? Saya seringkali, kami diskusi-diskusi di rumah kan. Saya orang yang paling emosional. Kadang-kadang orang bilang cewek gitulah, semua pakai hati sih. Jadi emosional. Kalau cowok-cowok lebih logika, katanya begitu. Tapi dia memang lebih anteng sih kalau ada masalah. Saya yang paling, kelimpungan sana sini lah. Pokoknya semua jadi aneh gitu kan. Marah-marah, galau, bad mood gitu. Kadang-kadang kalau masalah itu sudah lewat, saya bilang, kok aku bodoh kali ya. Kemarin kok marah-marah ya, padahal sekarang udah semua baik-baik aja. Ya itulah, kamulah, itulah. Dia kan pasti akan seperti itu. Tapi saya buktikan berkali-kali, seringkali kita membiarkan emosi ini sepertinya menggerogoti kita sehingga kita tidak menikmati saat Tuhan berproses untuk menjawab semua itu. Nanti kalau udah sampai ujungnya baru kaget, kok rugi ya kemarin aku marah-marah ya. Kok rugi aku berantem-berantem di rumah ya. Kok rugi ya aku sampai gak bisa tidur, sampai gak bisa nikmati makan. Padahal nanti semuanya baik-baik saja. Iya kan? Jadi mulai sekarang kita hanya ingat, makan dari kesetiaannya, makan dari kesetiaannya. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan memang tidak dianjurkan. Bahkan saat kita berbuat bodoh sekalipun, Tuhan bisa buat itu menjadi baik-baik saja. Bahkan kalau kita mengambil langkah yang bodoh sekalipun. Kenapa? Karena Dia Bapa yang baik. Karena Dia Bapa yang setia. Bapa yang tidak akan biarkan kita jatuh dalam kekonyolan kita. Amin. Nah, kita baca lagi lanjut. Ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sekitar mungkin 2 minggu yang lalu lah ya. Kami jalan-jalan ke arah Madong Lubis, saya, suami, dan Koyong An. Beliau sharingkan apa yang mau dibagikan di Wibi. Kemudian ada satu penggalan kalimatnya yang membekas dalam pikiran saya. Ya kalau orang lain sukses kan kadang-kadang kita iri. Itu sangat manusiawi loh. Saya bilang, pas banget dengan Mazmur 37 yang aku lagi baca-baca. Ya kan? Kalau melihat orang lain berhasil kita iri itu manusiawi. Kenapa? Saya pun pengen berhasil seperti itu. Saya juga pengen supaya bisa sukses seperti itu. Itu hal yang sangat manusiawi. Tapi firman Tuhan bilang gak usah kamu habiskan tenagamu untuk hal seperti itu. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Ini ayat yang sangat menarik juga nih, ayat yang ke-7. Waktu saya baca-baca ayat yang ke-7, kalau di bahasa Inggrisnya dia bilang rest. Orang-orang AGF kan sangat familiar dengan kata rest, ya kan? Beristirahat, tenang. Saya cari-cari bahasa aslinya, emang rest ini apa sih, rest yang kayak apa sih? Kalau rest mas saya sudah sering dengar di AGF. Ternyata dia menggunakan satu kata yang cukup unik. Kalau rest dalam bahasa Ibraninya ada beberapa macam ya. Saya hanya sempat melihat 4, termasuk yang rest yang di sini. Ada sabat, ya. Kemudian ada, saya nggak bisa ngomong yang bagusnya seperti apa. Tulisannya yatar ya, yatar ya, bro. Nah, kemudian ada satu lagi sabat yatar Nuh. Mungkin ini juga akar kata buat namanya si Nuh. Kemudian yang dipakai di ini ayat yang ke-7 ini adalah damam. Saya cari, damam ini emang bedanya apa sih sama sabat, sama nuak, sama yatar yang lain-lain. Damam ini artinya salah satu penjelasannya adalah like a dump. General, apa artinya like a dump? D-U-M-B. Seperti orang bodoh. Lucu kan? Rest like a dump in the Lord. Jadi macam orang bodoh aja di depan Tuhan. Saya kaget baca ini. Ternyata rest ini bukan maksudnya saya diam, tenang, dan melihat Tuhan bertindak. Jadi bodoh aja di hadapan Tuhan, gak usah sok pintar. Gak usah mencoba mencari jalan keluar dengan otakmu yang segede bakpao. Jadi bodoh aja like a dump. Saya seperti langsung bangun waktu saya membaca ini. Kenapa? 2 minggu, 3 minggu ini saya coba sok pintar. Makanya saya bilang saya deg-degan setiap kali kalau dapat jadwal khotbah. Karena pasti ada yang saya pelajari dan bikin itu ngeri-ngeri sedap gitu loh. Bayangkanlah 3 minggu saya bergumul macam orang pintar, kemudian dapat firman. Rest aja seperti orang bodoh di hadapan Tuhan, gak usah sok pintar. Nah, itu konfirmasinya. Iya kan? Berapa banyak dari kita saat kita hadapi masalah, saat kita dicurangi, saat kita dibuat hal yang gak enak, kemudian kita berusaha untuk mengkreasikan segala sesuatu untuk mendapat jalan keluar, supaya kita gak seperti orang bodoh, kita tetap kelihatan eksis, kita bisa membuktikan kemampuan kita pada orang lain. Saya rasa kita semua pasti akan bertindak seperti itu. Siapa yang mau dicurangi? Siapa yang mau terima jadi bodoh-bodohi? Atau sekarang bahasa yang lagi keren di antara leader, ditokoi. Gitu ya. Siapa yang mau? Oh sabar dulu, kamu bisa nyakitin saya kayak gitu, saya balas kamu 100 kali lipat. Kita pasti akan melakukan hal-hal untuk mempertahankan diri. Tapi justru firman Tuhan dibilang di sini, restnya bukan hanya sekedar duduk diam. Udahlah jadi orang bodoh aja di hadapan Tuhan, like a dump. Saya kaget baca itu. Ternyata bisa ya. Tinggalkan semua kepintaranmu, tinggalkan semua pengalamanmu, seperti bodoh kosong blong aja di hadapan Tuhan. Biarkan dia yang bertindak. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Apa yang bodoh, yang tidak berakal, tapi kalau Tuhan yang suruh, yang bodohmu itu bisa mempermalukan yang berhikmat dari dunia ini. Amin. Amin. Nah bahkan firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, coba ditampilkan. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Di sini pun berkata bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Biasa aja, gak usah, itulah sok pintar tadi lah, gak usah coba nguat-nguatin diri. Biasa aja, santai aja, apa adanya aja. Biar Tuhan yang bertindak, nantikanlah dia. Tidak usah berusaha untuk membuktikan diri. Satu lagi ayat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan Tuhan lebih kuat daripada tangan kita. Hikmat Tuhan jauh lebih besar daripada hikmat kita. Kalau Tuhan yang bertindak, itu akan jauh lebih dahsyat daripada sok pintarnya kita. Daripada sok taunya kita.
daripada pengalaman kita, daripada kemampuan kita, pendidikan kita yang begitu wah. Kalau Tuhan yang bertindak semuanya akan sempurna. Amin. Nah, berbicara mengenai kata like a dam tadi, ya, rest tadi, kita kembali ke pasal 37 ayat yang ke-7 tadi di Mazmur. Saya tanya, emangnya kan katanya kalau 2-3 saksi baru sah, ya kan? Nah, jadi rest yang di sini ini dipakai di mana lagi sih? Ternyata ada di Keluaran 15 ayat yang ke-16. Coba kita lihat. Keluaran 15 ayat yang ke-16. Ngeri dan takut menimpa mereka. Ini berbicara mengenai para tentara Firaun. Karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Nah di sini kata yang be as still as a stone. Tentara Mesir ini diam. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kan orang Israel melihat mereka ini kayaknya luar biasa, perkasa, gagah berani. Siap-siap aja untuk ditangkap sama tentara Mesir. Tapi kalau Tuhan yang membungkam mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Segala kekuatan, keperkasaan apapun tidak ada artinya. Seperti ini nih, orang bodoh, gak ada kekuatannya sama sekali. Kemudian Imamat yang ke-10 ayat yang ke-3. Ini seperti Harun ya. Dia tercengang, dia gak bisa ngapa-ngapain. Waktu anaknya mempersembahkan api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian akhirnya Tuhan menyambar mereka dan mereka mati. Kemudian Musa mengatakan kepada si Harun, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku dan sampai mana tadi ya? Dan Harun berdiam diri. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, berdiam dirinya itu yang like a dam tadi itu. Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Diam aja, ya udah, pasrah aja udah, gak bisa apa-apa lagi. Nah saksi yang ketiga ada di Yosua 10 ayat yang ke-12. Yosua 10 ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Berhentilah di atas Gibeon. Matahari disuruh berhenti. Orang seringkali menggunakan matahari sebagai simbol dari kekuatan, ya kan? Simbol dari energi yang begitu besar. Tapi Tuhan bilang berhentilah. Semua yang punya kuasa, semua kekuatan. Kalau Tuhan bilang hentikan, udah hentikan aja. Apalagi kita, diam aja di hadapan Tuhan. Orang mau bilang kok kamu macam orang bodoh sih, nggak bisa mikir ya. Nggak bisa cari jalan keluar lagi. Kalau memang udah mentok, ya udah diam aja di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia biar dia yang bertindak. Semakin kita berusaha, semakin kita mencoba memikirkan segala sesuatu, dasarnya sudah mumet, gak bisa pikir yang jernih, akhirnya muncul ide-ide yang aneh-aneh. Dan membuat kita justru semakin jauh dari apa yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Kalau memang Tuhan yang bilang suruh diam, jadi kayak orang bodoh, gak apa-apa. Kalau Tuhan bilang udah tenang aja, gak usah mikir aneh-aneh, gak apa-apa. Yang bodoh-bodoh itu, yang dari Tuhan, itu lihat aja akan sangat luar biasa. Karena waktu bodoh-bodohnya itu, nantikanlah Tuhan dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu atau keadilanmu seperti siang. Dan saat itu terjadi, orang akan melupakan masa kebodohanmu. Yang mereka lihat betapa engkau bersinar memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ini kabar baik kan? Jadi kadang-kadang kalau kita udah mentok, udah macam orang yang bodoh, ya udah diam aja. Nggak usah berusaha membuktikan diri buat orang lain. Nggak usah berusaha untuk membuktikan bahwa engkau wah, engkau bisa. Biarlah Tuhan yang bertindak. Lihatlah itu sebagai perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Petualanganmu bersama Tuhan. Untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya lewat ketidakmampuan kita menunjukkan kemampuan Dia yang besar. Amin. Kita akan lihat 4 ayat yang terakhir. Mulai ayat yang ke-37. Mazmur 37 ayat 37.
Ketika aku lewat lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Ini ayat yang ke-36 berbicara mengenai orang fasik. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Bagus dikasih perbandingan deh atau paralel. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang suka damai ada masa depan. Bahasa Inggrisnya bilang gini, tandailah orang yang gak bersalah. Kemudian mengobservasi atau mengamat-amati orang yang tulus, yang lurus hatinya. Karena masa depan dari orang itu adalah damai sejahtera. Damai sejahteranya adalah shalom. Bukan hanya sekedar punya masa depan, tapi masa depannya itulah masa depan yang penuh damai sejahtera. Masa depan yang shalom. Kita ingat firman Tuhan katakan bahwa aku ini tahu segala rancanganku yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan masa depan yang penuh damai sejahtera. Ya kan? Nah, masa depan kita bersama dengan Tuhan bukan hanya sekedar masa depan yang biasa-biasa, tapi masa depan yang penuh dengan shalom, dengan damai sejahtera. Ayat 38, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Percaya sama Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, jadi anak Allah, namanya waktu kesesakan itu tetap ada. Jangan mengharapkan yang aneh-aneh bahwa semuanya akan mulus-mulus saja. Namanya kita hidup di dunia yang sudah menuju pada kebinasaannya, masalah itu pasti tetap selalu ada. Tapi yang membedakan kita adalah kita punya tempat perlindungan yaitu Tuhan. Kita punya benteng perlindungan kita, kota perlindungan di mana setiap saat kita bisa lari mendapatkan Dia, mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat yang ke-40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the weak and save them because they trust in Him. Tuhan di sini ayat yang ke-40 damai sejahtera, salvation ya, kata salvation tadi ada di mana ya? Di 39 ya, ayat 39. But the salvation di sini saya cari-cari sedikit beberapa referensinya. Salvation di sini bukan berarti hanya sekedar selamat ya, keluar dari bahaya yang mengancam, tapi juga kita menang, terlindungi. Jadi menangnya itu berlipat-lipat kali ganda. Terlepas dari bahaya, kita dilindungi, perlindungan yang sempurna. Dan kita bukan hanya sekedar orang yang keluar dari bahaya, kan kadang-kadang agak-agak sekarat juga ada kan. Tapi ini keluar dari bahaya sebagai pemenang. Lebih bagus yang mana? Keluar dari bahaya dengan kondisi yang sekarat, harus bertahan hidup, atau keluar dari bahaya, dilindungi karena kita adalah pemenang. Sangat sempurna. Amin. Jadi mulai hari ini saudara, apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Jadilah dirimu apa adanya. Biar kelihatan kayak orang bodoh pun gak apa-apa. Tidak usah berusaha membuktikan diri pada orang lain. Like a dove in the Lord. Jadilah tenang, nantikanlah Dia. Waktu Tuhan itu luar biasa. Dia yang akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan hak kita seperti siang. Atau keadilan kita, dan saat itu terjadi tidak ada satupun yang bisa menahannya. Semua orang akan melihat anak-anak Tuhan memang berbeda. Anak-anak Allah memang berbeda. Dan apa yang kita dapatkan dari Dia, itu membawa damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan masa depan yang biasa-biasa, tapi masa depan yang penuh shalom. Karena keselamatan kita di dalam Dia bukan hanya sekedar keselamatan keluar dari masalah, tapi keselamatan yang utuh. Ada perlindungan dan kita sebagai orang-orang yang menang. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala.